Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sisi lain beliau itu memang orang yang sangat zuhud, ya, tidak begitu kepincut hati itu dengan dunia, jabatan, harta dan sebagainya. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya suatu ketika Khalifah Umar itu ke Syam. Kemudian ingin tahu mengontrol, ya, gubernurnya kayak apa. Gubernur itu sekarang ya kayak level gubernur sekarang, tapi wilayahnya itu kan luas. Akhirnya Sayyidina Umar ini ingin ke rumahnya Abu Ubaidah. Kemudian kata Abu Ubaidah, engkau hanya ingin menguras air matamu saja kalau ke rumahku. Akhirnya Umar berkeras dan diajak oleh Abu Ubaidah ke rumah beliau. Ketika masuk rumah ini sudah nggak tahan itu. Karena melihat nggak ada apa-apa di rumah beliau itu. Jadi kalau kita punya rumah, nggak ada isinya, nggak ada perabotnya, ingat rumah orang paling mulia di antara sahabat-sahabat Rasul, yang aminu hadhil ummah, orang kepercayaan dari umat ini, yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, nggak ada apa-apanya. Jadi cuma tikar, kemudian mangkuk, ada wadah air, itu aja. Kemudian makanannya apa? Dia ngambil dari keranjang. Ada beberapa potong roti kecil. Jangan kita bayangkan rotinya yang enak-enak seperti sekarang. Roti yang keras itu. Sayyidina Umar menangis. Kata Abu Ubaidah, kan sudah kukatakan tadi, ngapain nih berkunjung ke rumahku. Ini di dalam tarikh Dimashq, ya. Kata Sayyidina Umar kemudian, dunia telah mengubah kita, yakni kekayaan itu semakin banyak pada masa Sayyidina Umar itu. Ketika datang harta dari Bahrain, dihampar di masjid itu berupa banyak emas, perhiasan. Sayyidina Umar menangis. Sehingga kata Abdurrahman bin Auf dengan Abbas bin Abdul Muttalib itu, ketika melihat Amirul Mukminin menangis, mengatakan, ini bukan saatnya menangis wahai Amirul Mukminin. Ini saatnya gembira, ini Islam berkembang, harta melimpah. Kata Sayyidina Umar, enggak, ya. Kalau harta ini menjadi standar kebaikan satu pemerintahan, satu masa itu standarnya andai diukur dengan harta, niscaya harta pada masa Nabi lebih banyak lagi. Kemudian beliau membaca ayat itu yang sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khawatir kalau ada ini adalah istidraj. Merasa sudah tenang, stabil negara, harta banyak. Padahal berangsur-angsur menuju ke puncak atau ke lembah kehancuran. Itu sikap Sayyidina Umar. Melihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, gubernurnya, beliau kemudian katakan, ya, kita ini sudah berubah, kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Enggak berubah walaupun kondisi semakin makmur, beliau hidupnya begitu. Kenapa bisa Abu Ubaidah seperti ini? Ya. Itu karena Sayyidina Umar itu mendapat laporan. Jadi sebagai pejabat itu ya wajar-wajar kalau ada yang melaporkan kalau Abu Ubaidah ini sebagai gubernur itu hidupnya makmur, nyaman, benar, ya, bersenang-senang. Akhirnya ya Umar ini kemudian mengurangi, ya, santunan atau tunjangan untuk Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai gubernur. Walaupun kalau diberi banyak, memang Sayyidina Abu Ubaidah ini ya biasa dipergunakan harta itu banyak untuk keperluan umat, ya. Tapi dikurangi. Kemudian ternyata ya kondisinya dicek sendiri oleh Sayyidina Umar begitu.
kulitnya pucat, pakaiannya berubah, kondisinya memprihatinkan. Kemudian ada riwayat ini juga ya dari Qatadah. Bahkan untuk memberi makan keluarga, ya walaupun kondisi begitu ya, beliau itu tidak senang dengan dunia, zuhud bahasa kita itu. Tetapi beliau punya istri, punya anak itu inginnya juga menyenangkan istri dan anak. Ingin menyenangkan istri dan anak. Sehingga suatu ketika beliau mengatakan, ya, aku senang seandainya aku ini menjadi domba saja. Lantas disembelih oleh keluargaku dan mereka memakan dagingku dan merasakan kuahku. Artinya apa? Nggak punya uang untuk membeli makanan seperti ini. Kita bisa bercermin ya kehidupan kita ini seperti apa, kemudian kehidupan sahabat ini seperti apa. Harapannya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita saat ini dan tidak berpikir mencari yang haram. Padahal kalau Abu Ubaidah ini mau sebagai gubernur itu bisa bermewah-mewah beliau. Tapi beliau tidak lakukan itu.